Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Oke, semoga sehat-sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang sudah baca bukunya? Ya, tentang keliling dan luas lingkaran ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, kita bahas dulu nih, kita review dulu materi sebelumnya. Yaitu tentang apa? Masih ada yang ingat? Yaitu tentang unsur-unsur lingkaran. Oke, masih ingat dengan gambar ini? Masih ingat dengan gambar ini? Ya, gambar ini kemarin kita bahas tentang unsur-unsur lingkaran ya. Unsur-unsur lingkaran itu apa aja? Unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran. Oke, unsur-unsur lingkaran. Yang pertama itu adalah apa? Titik pusat. Titik pusat. Nah, titik pusatnya yang mana? Titik pusatnya adalah titik O. Titik O ya, yang namanya titik pusat. Kemudian apa lagi? Unsur-unsur lingkaran. Yang kedua adalah jari. Atau biasanya disimbolkan dengan huruf R kecil ya. Nah, jari-jari kalau dari gambar ini, yang mana gambar jari-jari? Yang AO dan OB ya. AO dan OB. AO, OB. Selanjutnya, setelah jari-jari apa lagi? Ada yang tahu? Iya, betul ya. Jari-jari, habis jari adalah diameter. Diameter itu biasanya disimbolkan dengan huruf D. Nah, kalau dari gambar ini, diameter yang mana nih? Diameter yang mana? Diameter adalah garis AB ya, garis AB. Garis AB. Nah, setelah diameter apalagi dari gambar ini yang bisa kita tahu? Ada yang tahu selanjutnya? Iya, coba tonton. Apa jawabannya? Iya, betul ya. Jawabannya adalah busur. Ingat kalau busur, kalau di panahan tuh, busur itu yang mana gambarnya? Busur itu yang lengkung ya. Jadi garis AC yang lengkung. Jadi kalau kita tuliskan ini AC, kita kasih tanda lengkungnya, berarti garis AC yang ada lengkungnya. Nah, busur kawannya apa pasangannya? Itu tali busur. Tali busurnya adalah yang garis AC itu sendiri ya. C, busur. Oke, kemudian yang diwarnai nih, warna orange sama warna hijau. Nah, yang warna orange apa? Yang warna orange adalah tembereng. Tembereng itu yang arsiran warna orange ya. Arsir orange. Kemudian yang warna hijau itu namanya apa? Juring. Yang warna hijau ya, arsiran warna hijau. Ada satu lagi nih yang ketinggalan. Apa nih yang belum kita sebutkan? Apalagi? Ini ada unsurnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 unsur. Satu lagi apa unsurnya? Apotema ya. Apotemanya yang mana? Garis OD. Ini ya apotema. Jadi jangan lupa unsur-unsur lingkaran ini akan dipakai terus selama masih pokok bahasanya itu berhubungan dengan lingkaran, yaitu
unsur-unsur lingkaran, kemudian keliling dan luas lingkaran, kemudian nanti ada garis singgung lingkaran, sudut dan hubungan sudutnya dan lain-lainnya. Nanti kita lihat selanjutnya. Oke, balik ke materi hari ini. Tadi sudah Ibu bilang, hari ini kita akan bahas tentang luas dan keliling. Nah, kompetensi dasar dari materi hari ini yaitu KD-nya. Dengan mempelajari materi hari ini, kita dapat menghitung keliling dan luas lingkaran. Oke, untuk menghitung kompetensi dasar, jadi maksudnya kompetensi dasar itu dari cakupan materi yang kita pelajari itu kita dapat apa? Kita dapat menghitung luas dan keliling lingkaran ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi ini, ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang sebelumnya tentang unsur-unsur lingkaran? Tidak ada? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, tentunya setiap pelajaran matematika itu ada hubungannya. Apa Bu gunanya untuk kita belajar tentang keliling? Apa Bu gunanya kita belajar tentang luas? Nah, kalau keliling ada yang tahu kegunaan kita belajar keliling? Iya, salah satunya adalah untuk mengukur jarak ya. Jarak kok udah hubungannya Bu dengan lingkaran? Ada. Contohnya misalkan Tuti mau pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Nah, jarak dari rumah Tuti ke sekolah dengan menggunakan sepeda itu berapa? Itu bisa dihitung dengan cara apa? Hubungannya dengan keliling dari si lingkaran itu tersebut ya. Kemudian apalagi yang hubungannya dengan keliling dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya misalkan jarak jarak antara peredaran bumi dengan matahari misalkan. Nah, itu juga nanti ada hubungannya. Itu juga untuk contoh realnya dalam kehidupan sederhananya, contohnya seperti tadi, misalkan jarak menggunakan sepeda dari rumah Tuti ke sekolah itu bisa dihitung dengan pendekatan keliling lingkaran dari ban sepedanya. Unsur lingkaran yang dipakai untuk mencari keliling dan luas yaitu dua unsur, yaitu intan jari-jari dan diameter ya, jari-jari dan diameter. Nah, jari-jari dan diameter. Jadi kalau misalkan ibu ringkas lagi nih gambarnya. Misalkan ada lingkaran nih. Nah, lingkaran ini kan tadi apa? Jari-jarinya ya. Ini jari-jari. Kemudian yang ini apa? Dari ujung ke ujung atau 2 kali jari-jari dari sini ke sini itu namanya diameter ya, jari-jari diameter. Nah, hubungannya gimana Bu jari-jari dengan diameter ya? Cara mencari diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Nah, terus kalau nyari jari-jari gimana Bu? Ya tinggal kita bagi 2. Kalau diameter sama 2 kali jari-jari, berarti kalau jari-jari sama dengan diameter dibagi 2. Itu ya, diameter dibagi 2. Ini dasar yang kita pakai untuk menghitung keliling dan luas. Nah, kita bahas yang pertama adalah keliling.
versi. Dua versi maksudnya apa, Bu? Gitu ya. Maksudnya pada saat kita pakai jari-jari rumusnya ini, pada saat pakai diameter kita pakai rumusnya yang ini gitu ya. Jadi kalau dia diketahui jari-jari itu kelilingnya rumusnya 2 kali pi kali r itu ya, kalau dia diketahui jari-jari. Nah, kalau diketahui diameter gimana, Bu, rumusnya? Kalau dia diketahui diameter, rumus kelilingnya, kalau dia diketahui diameter, rumusnya pi kali d. Pi kali d. Ini rumusnya. Ya, rumusnya keliling. Kalau keliling diketahui jari-jari 2 kali pi kali r, kalau dikeliling diketahui diameter pi kali d. Nah, pi itu berapa, Bu, nilainya? Masih ingat waktu pelajaran SD? Pi itu ada 2 nilai. Pi itu nilainya berapa? 22/7 atau 3,14. Jadi kita pakai 22/7 itu pada saat angkanya mengandung unsur kelipatan 7. Kelipatan 7 itu berapa aja? 7, kemudian 14, kemudian berapa lagi? 14, 21, 28, 35, 42, 49, dan seterusnya itu ya. Itu yang kita pakai pada saat kita pakai 22/7. Gimana kalau angkanya pakai yang 3,14, Bu? Itu angka selain kelipatan 7. Jadi bisa angka kelipatan 10, 5, 20, dan seterusnya. Oke. Untuk keliling, contoh soalnya misalkan nih. Contoh soal yang pertama, diketahui diameter itu diameter apa nih ya, kita anggap misalkan diameter ban, misalnya ban sepeda, diameternya 42 cm. Nah, kemudian yang pertama itu jari-jarinya berapa katanya, jari-jari. Kemudian yang kedua, berapa kelilingnya? Oke. Caranya yang pertama jari-jari tadi gimana kalau diketahui diameter? Ingat rumus di atas. Cara mencari jari-jari, diketahui diameter berarti diameter dibagi 2. Jari-jari itu kita misalkan R ya. Itu kita misalkan K, berarti R sama dengan D dibagi 2. Berarti 42 dibagi 2, 21 cm. Ingat matematika jangan lupa satuannya ya. Kemudian yang kedua itu keliling. Menghitung keliling, kita coba nih. Hasilnya sama nggak pada saat kita pakai jari-jarinya, pada saat sama dengan kita pakai diameternya. Kita coba dua-duanya, hasilnya sama nggak ya gitu. Oke, keliling sama keliling, kita coba yang pertama kita pakai yang diameter, jadi pi kali d. Kita masukin angkanya, berarti karena di sini 42 itu angka kelipatan berapa? Kelipatan 7. Jadi kita pakainya yang 22/7. 22/7 dikali 42. Coret habis, sisa 6. Jadi 132 cm. Ini yang kita pakai diameter. Hasilnya sama nggak, Bu? Dengan hasilnya kok kita pakai jari-jari? Kita coba. Kita lihat. K sama dengan, kalau pakai jari-jari, 2 kali pi kali R. Berarti 2 kali 22/7 kali 21 ya.
Satu kan? Coret habis, sisa 3. 6 kali 22 132 cm. Jadi benar ya, terbukti ya rumus. Kalau pada saat kita pakai keliling yang pakainya diameter hasil 132, kemudian pakai yang jari-jari hasil 132 juga. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, lanjut ya. Nah, tadi Ibu bilang kegunaan atau aplikasinya menghitung keliling lingkaran itu salah satunya adalah menghitung jarak ya. Jadi untuk rumus panjang lintasan atau jarak, biasanya disingkat panjang lintasan. Panjang lintasan atau jarak itu rumusnya N banyaknya putaran dikali dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Ya, jadi panjang lintasan atau jarak itu adalah banyaknya putaran dikali keliling lingkaran. Ya. Nah, contohnya misalnya tadi Ibu bilang. Contoh yang kedua, misalkan nih keliling suatu ban sepeda. Ya. Diketahui keliling ban sepeda itu sebesar 154 cm. Kemudian yang ditanya adalah jari-jari. Yang pertama adalah jari-jari. Kemudian yang kedua adalah jarak tempuh sepeda. Jika ban berputar sebanyak 1000 kali. Apakah ini? Ya. Oke, kita cari jawabannya. Kita bahas sama-sama. Oke, yang pertama jari-jari. Nah, di sini diketahui keliling ban. Kalau kita yang jari-jari berarti rumus yang kita pakai yang mana? Yang 2πr atau pi kali d? 2πr ya, betul. Jadi K sama dengan 2πr. Nah, kita coba nih. Kira-kira 154 itu ada unsur berhubungan dengan 22/7 atau 3,14? Ada yang tahu atau sering lihat-lihat atau baca-baca soal gitu yang berhubungan dengan angka 154? Coba yang duduk di belakang ya betul. Jadi untuk yang 154 itu ada hubungannya dengan angka 22/7 ya. Jadi kita masukkan 154 sama dengan 2 kali 22/7 dikali R. Berarti R-nya sama dengan 154 kali 7 dibagi 2 kali 22. Oke, ada yang bisa kita sederhanakan? 154 bagi 22. 154 bagi 22 ini nih 1, ini 7. Berarti 7 kali 7 49. 49/2 hasilnya. 49/2 atau kalau dibuat koma 24,5 cm. Ini ya. Nah, itu jari-jarinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Paham ya? Oke, selanjutnya kita cari jarak tempuh sepeda katanya. Jarak tempuh sepeda jika ban berputar sebanyak 1000 kali. Nah,
putar sebanyak 1000 kali. Nah, tadi di sini panjang lintasan atau jarak itu adalah banyaknya putaran dikali dengan lingkaran. Nah, lingkarannya sudah ada ya. Lingkarannya 154. Berarti tinggal kita masukkan aja ke rumusnya. Panjang lintasan atau jarak itu sama dengan N kali keliling lingkaran ya. Berarti dimasukkan N-nya berapa putaran? 1000. Oke, ini tadi Ibu bilang jarak biasanya satuannya dalam meter, minimal dalam meter atau kilometer ya. Jadi kalau dia di sini 1 cm harus kita ubah jadi ke meter. Ingat, senti ke meter naik apa turun? Naik ya, naiknya berapa? 2. Berarti kita hilangkan 2 nolnya. Jadi 1540 meter. Nah, ini kalau meter. Gimana kalau jadiin kilometer? Ingat, kalau dari senti ke kilometer dia naiknya 5. Berarti kita bagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita buat sama aja dengan 1,54 kilometer. Jadi dengan keliling bannya 154 dan sebanyak putarannya 1000 kali, itu jarak tempuh dari ban sepeda tersebut adalah sebanyak 1,54 kilometer. Sampai ini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke luas? Tidak ada? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya terakhir yang kita bahas adalah luas. Nah, luas juga ada 2 versi. 2 versi maksudnya gimana, Bu? Jadi kalau pada saat dia diketahuinya pakai jari-jari, dia pakai rumusnya pi kali r atau sama dengan pi r kuadrat, gitu ya. Nah, kalau pada saat dia diketahuinya pakai diameter, kita pakai rumusnya 1/4 pi kali b kali d atau 1/4 pi d kuadrat. Ini ya, 2 rumus ini. Jadi pada saat diketahui jari-jari kita pakai rumusnya pi kali r atau pi r kuadrat. Kemudian kalau diketahuinya diameter kita pakai 1/4 pi kali d atau 1/4 pi d kuadrat. Nah, untuk contoh soalnya, ingat tadi Ibu bilang luas, untuk menghitung luas lingkaran itu biasanya digunakan kalau di kampung-kampung ya, itu ada sumur umum. Nah, sumur umumnya itu ada tutupnya. Nah, itu yang kita cari contohnya itu ya. Berapa luas permukaan dari si sumur tersebut. Nah, itu ya. Untuk menutupi sumur tersebut. Nah, contohnya misalkan nih Ibu punya kue. Nah, kuenya itu mau Ibu olesi, dasarnya Ibu olesi mentega. Berapa luasan dasar kue tersebut yang akan Ibu olesi, gitu ya. Contohnya misalkan di sini diketahui diameter dari lingkaran kuah tersebut adalah 20 cm. Nah, kemudian yang ditanya itu luasnya. Berarti luasnya kalau diketahuinya diameter, kita pakainya yang mana tadi? Yang pi r kuadrat atau 1/4 pi d kuadrat? Yang pi 1/4 pi d kuadrat tuh ya. Jadi luas sama dengan 1/4 pi d kuadrat. Nah, 20 nih, 20 ini dia kelipatan 7 bukan? Bukan ya, berarti kita pakainya yang 3,4
Jadi 1/4 3,14 dikali 20 dikali 20. Nah, ini ada koma nih. Gimana ya caranya ngitung simpelnya kalau ada koma? Caranya, kalau dari pecahan desimal kita rubah jadi pecahan biasa. Jadi lebih mudah kita menyederhanakannya. Jadi 314 karena dia 2 angka belakang koma, berarti per 100 dikali 20 dikali 20. Ada yang bisa kita coret? Nolnya coret ya. 1 2 1 2 2 kali 2 habis ya 4. Jadi luas dari dasar kue tersebut itu 314 cm persegi. Jadi jangan lupa ya. Jadi kalau dia keliling satuannya cm, dia nggak pakai pangkat 2, pangkat 3 atas terusnya. Tapi kalau luas dia ada pangkat 2-nya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Tidak ada? Oke, Ibu review lagi. Jadi, untuk menghitung keliling ada 2 rumus. Apa aja rumusnya? Rumusnya yang pertama, kalau dia diketahui jari-jari, rumusnya adalah 2 kali pi kali r. Kemudian kalau dia diketahui diameter, rumusnya pi kali d ya. Kemudian pi itu sendiri punya 2 nilai. Nilainya 22/7 atau 3,14. Nah, selanjutnya aplikasi dari keliling, yaitu menghitung panjang lintasan atau jarak. Itu rumusnya banyaknya putaran dikali keliling lingkaran. Nah, yang terakhir luas. Luas itu juga ada 2 versi. Kalau dia pakai jari-jari, rumusnya pi r kuadrat atau pi kali r kali r. Kalau dia pakai diameter, 1/4 pi d kuadrat atau 1/4 pi kali d kali d kali d. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi setelah Ibu kita rangkum, kita review apa yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, tidak ada. Pesan Ibu sebelum untuk pertemuan selanjutnya, Ibu minta tolong kalian baca dulu materi setelah keliling dan luas. Jadi nanti pada saat Ibu menjelaskan, kalau ada yang kurang paham bisa kalian tanyakan. Jadi lebih kalian bisa ngerti lagi gitu ya. Ingat pesan Ibu, untuk matematika jangan ditakuti ya. Matematika jangan ditakuti. Pertama kita harus sukai dulu, otomatis matematika itu jadi mudah. Oke, Bu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.